Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, aku Willy Bambang Sadewo. Di video pertamaku ini, aku pengen sharing tentang pengalamanku lolos CPNS di Kementerian Perindustrian tahun 2021. Di tahun 2022 ini, pemerintah kembali membuka penerimaan sekolah kedinasan. Nah, aku mau sharing ke teman-teman terkait seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar, yang memang soal-soalnya setipe dengan penerimaan CPNS formasi umum, yaitu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Semoga videoku ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan tes SKD di sekolah kedinasan tahun ini ya. Oke teman-teman semua, di sini niatku adalah sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua dalam mempersiapkan tes SKD. Bukan untuk bermaksud apa-apa. Di sini aku murni untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Oke. Perjuanganku dalam tes CPNS tahun 2021 yang lalu itu ada 3 tahapan teman-teman. Dari mulai seleksi administrasi, kemudian juga ada SKD, dan juga SKB. Nah, tahapan tes ini selangnya bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan teman-teman. Dari seleksi administrasi, aku itu daftar di bulan Juli tahun 2021. Kemudian tes SKD di bulan September, dan SKB ini bulan November sampai Desember. Jadi memang prosesnya cukup panjang teman-teman, dan baru diumumkan di akhir Desember dan awal Januari untuk proses pemberkasanku di CPNS tahun 2021 yang lalu. Nah, kemudian ini adalah bobot penilaian dalam SKD dan SKB tahun lalu teman-teman, dimana untuk nilai akhir formasi CPNS itu memang lebih besar di SKB atau seleksi kompetensi bidang sebesar 60%, sedangkan untuk SKD ini 40%. Namun kita tidak boleh menyepelekan SKD ini teman-teman. Kenapa? Karena SKD ini walaupun bobotnya lebih kecil dari SKB, tapi SKD ini menyaring hanya 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan, dan pure tesnya adalah berbasis komputer atau CAT. Sehingga teman-teman di sini memang harus belajar lebih giat, kemudian juga merangkum materi untuk mempersiapkan CAT SKD. Nah, untuk SKB ku di tahun lalu itu ada 3 tahapan teman-teman, dan ini waktunya berbeda, selang 1 minggu atau beberapa hari saat itu. Dimulai dari CAT, ini bobotnya 50%, kemudian psikotes dan FGD 20%, dan wawancara kompetensi bidang 30%. Nah, untuk instansi daerah biasanya SKB-nya itu hanya CAT teman-teman. Tapi karena aku daftar di pusat, yaitu di Kementerian Perindustrian, sehingga SKB-nya ini ada 3 tahapan teman-teman, dari mulai CAT berbasis komputer hingga wawancara. Nah, akumulasi dari nilai CAT, psikotes, dan wawancara ini itu menjadi nilai SKB yang bobotnya 60%. Namun tetap di sini yang paling besar persentasenya adalah nilai CAT atau Computer Assisted Test. Jadi teman-teman di sini CAT ini adalah sistem seleksi menggunakan komputer dan berbentuk pilihan ganda soalnya. Sehingga memang di sini teman-teman harus maksimalkan. Dan juga tes-tes yang lain tentunya ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh sertifikat SKD yang aku peroleh di tahun lalu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku waktu itu tanggal ujiannya tanggal 29 September teman-teman 2021. Dan ini hasilnya langsung keluar ketika teman-teman sudah menyelesaikan soal. Jadi kelebihan dari CAT ini adalah teman-teman langsung mengetahui skor yang teman-teman peroleh ketika selesai tes.
Dan alhamdulillah aku memperoleh nilai 490 saat itu dan menjadi top skor untuk regional wilayah Bandung saat itu. Dan alhamdulillah di formasiku sendiri menjadi top skor. Nah, untuk meraih nilai seperti ini teman-teman, aku itu persiapan dari bulan Maret teman-teman 2021. Jadi dari bulan Maret sampai bulan September itu aku konsisten setiap hari harus latihan soal. Dari TWK, TIU, dan TKP ini aku bagi-bagi setiap harinya. Tapi memang aku lebih banyak dalam satu minggu itu memperdalam di TWK dan TIU. Seperti itu teman-teman. Nah ini alhamdulillah lampiran pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional CASN 2021 di Kementerian Perindustrian. Jadi teman-teman, aku mendaftar di formasi analis investasi pemerintah di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Waktu itu aku dapat formasi umum. Mendaftar jenisnya formasi umum. Walaupun aku nggak bisa daftar formasi cum laude saat itu karena akreditasi program studiku masih B saat aku lulus. Walaupun saat ini sudah A, tapi yang dilihat oleh panitia seleksi adalah akreditasi saat lulus. Jadi teman-teman harus jeli, cermat, teliti ketika membaca pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional. Karena ada di angkatanku itu dia daftar formasi cum laude, tapi di pemberkasan akhirnya tidak memenuhi syarat karena memang tadi itu akreditasi teman-teman ini sangat-sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi, akreditasi sekolah teman-teman dalam mendaftar CPNS. Karena walaupun di seleksi administrasi lolos, itu kan bisa terjadi human error teman-teman, sehingga di pemberkasan itu akan dicek lagi berkas teman-teman dari mulai ijazah, transkrip, kemudian akreditasi sekolah itu akan dicek kembali. Jadi dari awal teman-teman harus teliti dalam membaca pengumuman. Ini teman-teman lampiran pengumuman. Alhamdulillah aku saat itu di SKD meraih ranking 1. Ini adalah nilai TWK ku, kemudian nilai TIU dan TKP. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, di TIU aku berhasil memperoleh nilai sempurna 175. Walaupun sejujurnya di TIU ini ada 2 soal yang aku ragu, tapi aku akhirnya tembak. Itu soal verbal ya, soal tentang antonim, sinonim semacam itu aku ragu, cuman aku berusaha, berdoa, dan setiap aku memilih jawaban aku selalu ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap pekerjaan, dalam setiap ujian kita. Oke, kemudian ini adalah hasil integrasi dari SKD dan SKB teman-teman. Jadi di sini skor SKD 40%, kemudian SKB 60% ini setelah digabung teman-teman ya, dari nilai CAT, kemudian nilai psikotes dan nilai wawancara digabung, kemudian dikalikan 60%, hasilnya sekian. Kemudian dibuat menjadi per 100, menjadi nilainya 73. Kemudian nilai akhir di sini. Alhamdulillah hasil integrasi pun aku mendapat posisi top scorer di formasiku. Alhamdulillah teman-teman, segala puji bagi Allah. Nah, jadi apa yang aku persiapkan ketika akan melaksanakan tes itu, ini teman-teman, harus ada duit dalam tanda kutip teman-teman ya, dalam tanda kutip. Yaitu apa itu duit? Doa, usaha, istiqomah, dan tawakal teman-teman. Jadi ini 4 poin yang teman-teman harus lakukan, teman-teman harus upayakan, dan teman-teman harus konsisten dalam melaksanakannya. Doa teman-teman. Setiap hari amalan yang aku lakukan ketika akan melaksanakan tes, dan selesai tes adalah rutin membaca surah Al-Waqiah teman-teman.
suratul Al-Waqiah. Itu aku rutinkan setiap malam, selalu membaca Al-Waqiah, kemudian meminta doa restu orang tua, doa restu pasangan, doa restu dari mertua, dan tentunya doa dari diri kita pribadi, memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika teman-teman berdoa juga harus diiringi dengan usaha atau ikhtiar, teman-teman. Nah, ikhtiar di sini adalah kunci, teman-teman. Walaupun teman-teman banyak berdoa tapi usahanya kurang, itu sama aja. Nanti akan kesulitan, ya. Jadi ada yang beranggapan orang-orang yang lolos CPNS itu adalah orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Ya, bisa jadi karena diiringi dengan doa dan juga usaha atau ikhtiar. Ketika teman-teman berdoa dan berusaha, berikhtiar, maka di situ akan ada keberuntungan yang bertemu, seperti itu ya. Jadi laki itu memang harus kita cari dengan doa, kita usahakan dengan ikhtiar dan istiqomah, konsisten, teman-teman. Jadi dalam belajar, dalam berdoa, berusaha itu istiqomah, konsisten, teman-teman. Gak apa-apa, walaupun sehari teman-teman latihan soal hanya 5 soal, mungkin 2 soal, 3 soal, yang penting tiap hari teman-teman ada progres. Dan yang terakhir adalah tawakal. Ketika teman-teman sudah berusaha, sudah berdoa, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Maha Pencipta kita, atas hasil apapun yang akan kita peroleh. Jadi ini teman-teman ya, kunci dalam mempersiapkan tes CPNS. Nah, masuk ke strategi dalam mengerjakan soal SKD. Jadi di tahun lalu itu teman-teman untuk formasi umum CPNS itu TWK, TIU, dan TKP ini diberi waktu total 100 menit, teman-teman. Nah, mungkin di tahun ini juga untuk sekolah kedinasan akan sama, teman-teman. Tipe soalnya TWK, TIU, TKP, dan jumlah soalnya mungkin akan disamakan. Karena memang tahun lalu itu TKP-nya mulai 45 soal, teman-teman. Di sini mulai ditambahkan 10 soal mengenai anti radikalisme. Oleh karena itu, waktu 100 menit ini ketika teman-teman mengerjakan di dalam ruangan itu berasa cepat sekali. Kenapa? Karena teman-teman di sini akan berkutat juga dengan soal TIU. Nah, strategiku di tahun lalu adalah ketika masuk ke dalam ruangan, cek posisi kursi, laptop, komputer itu memang yang harus nyaman posisinya. Jangan sampai teman-teman di dalam ruangan merasa kedinginan karena AC. Carilah posisi yang memang teman-teman paling nyaman. Kemudian ketika mulai mengerjakan, tentu berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kemudian aku langsung buka ke nomor 66, teman-teman. Jadi yang aku kerjakan paling awal adalah TKP dulu. Kenapa TKP? Karena TKP ini punya range nilai, teman-teman. Dari range 1 sampai dengan 5 poinnya. Pasti dapat nilai. Kita tinggal pilih mana yang paling benar di antara jawaban benar itu. Dan usahakan teman-teman banyak latihan, karena memang persepsi TKP ini adalah sudut pandang aparatur sipil negara atau PNS. Jadi teman-teman usahakan dapat poin 4 dan poin 5 ketika latihan. Targetkan TKP ini 30 menit harus terjawab semua, teman-teman. Jadi 30 menit pertama teman-teman harus jawab semua soal TKP. Jangan ada yang kosong karena tidak ada sistem minus. Kalau teman-teman kosong, sayang sekali karena poinnya ini pasti ada setiap soal dari 1 sampai 5 poin. Nah, 30 menit selesai. Kemudian teman-teman bisa pindah ke TWK dan TIU. Nah, untuk TWK sendiri ini ada 30 soal, teman-teman. Dan tahun lalu itu tipe-tipe soal TWK ini penalaran. Seperti soal TKP tapi dasarnya basisnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, targetkan soal TWK ini selama 20 menit. 20 menit teman-teman harus jawab soal TWK ini. Kalau ada yang ragu, teman-teman kosongkan dulu. Teman-teman beralih ke soal-soal TIU. Nah, soal-soal TIU ini teman-teman kerjakan dulu yang soal-soal mudah. Jadi TIU ini terbagi, teman-teman. Ada soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Nah, untuk penjelasan soal-soal ini nanti akan aku share di video berikutnya, teman-teman. Nah, TIU ini terdiri dari 35 soal.
Nah, teman-teman kerjakan dulu soal yang mudah, teman-teman. Soal-soal yang mudah, yang cepat. Soal verbal, hitungan dasar, pecahan, itu soal-soal yang aku rasa teman-teman bisa kerjakan dengan cepat. Nah, targetkan TIU ini selama 40 menit. Selesai. Jadi total TWK dan TIU ini selesai terjawab adalah 60 menit atau 1 jam. Jadi tadi teman-teman di awal sudah menjawab TKP 30 menit ditambah TWK TIU 60 menit. Jadi totalnya sudah 90 menit. Masih ada sisa 10 menit, teman-teman. Nah, sisa 10 menit ini dalam mengerjakan soal SKD itu untuk mereview dan meriksa kembali soal-soal yang ragu. Soal yang teman-teman anggap itu perlu analisis mendalam. Jadi ini 10 menit terakhir untuk memeriksa kembali. Jangan sampai teman-teman langsung submit ketika masih ada waktu. Kenapa? Karena 10 menit ini sangat berharga, teman-teman. 1 menit pun sangat berharga ketika teman-teman mengerjakan soal-soal SKD. Seperti itu. Nah, kalau dikalkulasikan, teman-teman, ketika ada waktu 100 menit dan teman-teman mengerjakan 110 soal, artinya rata-rata setiap soal adalah 0,9 menit per soal. Atau satu soal dikerjakan dalam waktu 0,9 menit. Atau 54 detik per soal. Aku yakin teman-teman untuk soal-soal yang mudah itu pasti kurang dari ini waktu mengerjakannya, betul? Iya, tapi untuk soal-soal analisis, penalaran itu pasti akan lebih dari 1 menit teman-teman mengerjakannya. Kalau kita banyak latihan, insya Allah lebih cepat lagi mengerjakannya. Jadi saran dari aku adalah teman-teman harus tetapkan target, rajin latihan dan evaluasi. Evaluasi waktu, manajemen waktunya, manajemen mentalitasnya, manajemen soal, memilih soal. Ini harus teman-teman tetapkan. Rajin latihan. Karena dengan banyak latihan, banyak mengevaluasi, itu akan melatih kita untuk, oh ternyata aku lemah nih di bidang ini, maka aku harus tingkatkan lagi. Oh, aku udah paham di materi ini, aku bisa skip latihan untuk materi yang selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh, teman-teman bisa menggunakan sistem subsidi waktu di sini. Maksudnya apa? Jadi untuk soal mudah, teman-teman coba targetkan itu kurang dari 27 detik per soal, yaitu setengah dari rata-rata ini. Dan untuk soal analisis atau soal hitungan, teman-teman bisa targetkan 81 detik per soal. Nah, ini hanya contoh, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa evaluasi, mungkin bisa kurang juga dari 27 detik ini. Yang terpenting adalah kalau aku waktu itu berpatokannya adalah satu soal itu 54 detik, maka ketika ada soal analisis, soal hitungan, maka harus ada subsidi waktu di sini. Untuk soal-soal mudah aku targetkan kurang dari 27 detik. Dan soal hitungan, analisis itu 81 detik. Jadi ketika di total ini masih dapat 108 detik untuk 2 soal. Dan ini masih masuk ke dalam rata-rata atau target yang sudah kita buat. Untuk lebih cepat lagi, maka teman-teman bisa makin enjoy ketika mengerjakan, sehingga ada sisa waktu pasti nanti dalam mengerjakan. Makin banyak latihan, makin banyak evaluasi, insya Allah akan dipermudah dalam mengerjakan soal-soal tipe SKD ini. Oke, teman-teman, terima kasih dari aku, Willy Bambang Sadewo. Kalau teman-teman punya saran, punya kritik, dan ada pertanyaan, boleh hubungi aku di nomor HP, email, dan juga Instagramku di sini. Nah, itu dia sedikit pengalamanku dalam mengikuti tes CPNS tahun 2021. Semoga sharing dari aku ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman semua. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempersiapkan tes SKD yang akan diselenggarakan bulan Mei hingga bulan Juni nanti. Terima kasih dari aku buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang masih kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.